Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai translasi atau geseran. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu ada Afriana Yustika Sari, yang kedua ada saya sendiri yaitu Divitria Octaviani, yang ketiga yaitu ada Vanessa Elrika Devitri. Di sini kami memiliki 3 sub pembahasan. Yang pertama yaitu ada ruas garis berarah, yang kedua ada geseran, yang ketiga ada hasil kali geseran. Kita masuk pada sub pembahasan yang pertama, yaitu ruas garis berarah. Definisi yang pertama, suatu ruas garis berarah adalah sebuah garis yang salah satu ujungnya dinamakan dengan titik pangkal dan yang lainnya dinamakan dengan titik akhir. Nah, di sini kita mempunyai dua titik, yaitu A dan B. Nah, titik A ini dinamakan dengan titik pangkal, sedangkan titik B ini dinamakan dengan titik akhir. Nah, untuk lambang dari ruas garis berarah ini biasanya dituliskan dengan tanda panah yang setengah, seperti ini. Nah, berikutnya adalah definisi yang kedua. Definisi yang kedua ini menyatakan bahwa ruas garis AB sama dengan ruas garis CD apabila setengah putaran di titik P dapat memetakan A sehingga sama dengan D, dengan P titik tengah dari ruas garis BC. Nah, di sini kita mempunyai sebuah gambar, maka dapat kita lihat bahwa garis AB ini sama dengan garis dari CD. Nah, dapat kita ketahui bahwa A merupakan titik pangkal dan B merupakan titik akhir dengan tanda panahnya berada di titik B. Begitu juga dengan C, C merupakan titik pangkal dan D merupakan titik akhir dengan tanda panahnya berada di titik D. Nah, ruas garis AB sama dengan ruas garis CD ini dapat dikatakan ekivalen apabila di garis BC ini terdapat di tengah-tengahnya yaitu titik P. Ini dia. Sehingga kita dapat membuat setengah putaran dari poros P ini ke titik A yang hasilnya adalah nantinya yaitu adalah titik D. Nah, berikutnya yaitu ada teorema 7.1. Andaikan ruas garis AB sama dengan ruas garis CD merupakan dua vektor yang tidak segaris, maka segi 4 ABCD sebuah jajar genjang jika dan hanya jika ruas garis AB sama dengan ruas garis CD. Nah, karena di sini dikatakan bahwa jika dan hanya jika, maka kita dapat membuktikan teorema ini dari dua arah. Yang pertama yaitu dari ruas kiri terlebih dahulu. Dari ruas kiri kita dapat memisalkan bahwa ruas garis AB sama dengan ruas garis CD. Maka kita punya ruas garis AB sama dengan ruas garis CD. Dapat diperhatikan gambar yang ada di sampingnya. Maka kita dapat membuat titik tengah dari ruas garis BC ini adalah titik P. Ini dia. Menurut definisi keekivalenan, maka setengah putaran di titik P yang memetakan A sehingga sama dengan D, berarti AP sama dengan PD. AP sama dengan PD. Perhatikan bahwa segitiga dari APB dan segitiga dari PCD. Nah, dari segitiga APB ini kita dapat melihat sudut dari APB ini sama dengan sudut dari CPD ini adalah bertolak belakang karena sudutnya sama-sama di sini. Ini untuk APB dan ini untuk CPD. Nah, sudutnya sama-sama bertolak belakang sehingga BP ini sama dengan PC karena titik P-nya itu berada di tengah-tengah garis BC. Begitu juga dengan AP sama dengan PD karena titik P ini berada di tengah-tengah garis AD. Maka dari hal ini
terpenuhi sisi, sudut, dan sisi, sehingga segitiga dari APB kongruen dengan segitiga dari PCD. Akibatnya, sudut dari DAB sama dengan sudut dari ADC, begitu juga dengan sudut dari ABC sama dengan sudut dari BCD, dan AB sama dengan CD. Sehingga sudut berseberangan dari dua garis yang dilalui sebuah garis yang sama memotong keduanya adalah sama. Maka menurut definisi garis tersebut sejajar. Nah, berikutnya dapat kita tarik garis dari A ke C, yaitu seperti ini. Dari A ke C, dan juga dari B ke D. Nah, sehingga diperoleh segitiga dari APC, segitiga dari APC, dan juga segitiga dari BPD. Nah, kita tahu bahwa sudut dari BPD ini ada di sini, dan sudut dari APC ini ada di sini, sehingga sudut ini adalah bertolak belakang. Maka kita tahu bahwa PC ini sama dengan BP, PC sama dengan BP, karena titik P merupakan titik tengah dari ruas garis BC, dan juga AP sama dengan PD, karena P merupakan titik tengah dari ruas garis AD. Maka terpenuhi sisi, sudut, dan sisi, sehingga segitiga dari APC ini kongruen dengan segitiga dari BPD. Nah, akibatnya sudut dari DAC, sudut dari DAC sama dengan sudut dari ADB. Juga sudut dari DBC sama dengan sudut dari ACB. Dan AC sama dengan AC sama dengan BD. Nah, sehingga sudut berseberangan dari dua garis yang dilalui sebuah garis yang memotong keduanya adalah sama. Maka, menurut definisi, garis tersebut sejajar, sehingga terbentuk bangun segi empat dengan sepasang sisinya sejajar. Maka, ABCD adalah sejajar genjang. Berikutnya yaitu kita akan membuktikan dari ruas kanan. Nah, misalkan sebuah ABCD adalah sebuah sejajar genjang dengan membuktikan ruas garis AB sama dengan ruas garis CD. Kita punya sejajar genjang ABCD sesuai dengan gambar yang berada di bawah. Maka jelas diagonal-diagonal dari ruas garis AD ini dan juga ruas garis BC berpotongan di tengah-tengah yang kita misalkan dengan titik P, yang merupakan titik potong diagonal antara ruas garis AD dan juga ruas garis BC. Sehingga setengah putaran di titik P yang memetakan A sama dengan D, dan P merupakan titik tengah dari ruas garis AD maupun titik tengah dari ruas garis BC. Jadi, ruas garis AB sama dengan ruas garis CD. Berikutnya adalah teorema 7.2. Di sini diketahui bahwa vektor dari ruas garis AB, vektor dari ruas garis CD, dan vektor dari ruas garis EF, maka ruas garis AB sama dengan ruas garis AB ini bersifat refleksi. Dan kedua, jika
ruas garis AB sama dengan ruas garis CD, maka ruas garis CD sama dengan ruas garis AB bersifat simetri. Jika ruas garis AB sama dengan ruas garis CD dan ruas garis CD sama dengan ruas garis EF, maka ruas garis AB sama dengan ruas garis EF ini bersifat transitif. Sebuah relasi yang memiliki ketiga sifat ini dinamakan dengan relasi keekivalenan. Kita akan membuktikan ketiga sifat dari keekivalenan tadi. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu akan dibuktikan bahwa AB, ruas garis AB sama dengan ruas garis AB, yaitu bersifat refleksi. Kita dapat memisalkan bahwa ruas garis AB dengan AB sama dengan AB, sehingga setengah putaran di titik P ini dapat memetakan A sehingga sama dengan B. Maka haruslah titik P ini merupakan titik tengah dari ruas garis AB. Maka menurut definisi diperoleh ruas garis AB sama dengan ruas garis AB. Yang kedua, akan dibuktikan jika ruas garis AB sama dengan ruas garis CD, maka ruas garis CD sama dengan ruas garis AB ini bersifat simetri. Nah, diketahui bahwa ruas garis AB sama dengan ruas garis CD ini berarti terdapat P di tengah garis BC, P ini di tengah garis BC, sehingga setengah putaran di titik P ini yang memetakan A sehingga sama dengan D. Nah, jelas bahwa titik P merupakan titik tengah dari ruas garis DA dan juga titik tengah dari ruas garis CB. Maka setengah putaran di titik C, setengah putaran di titik P yang memetakan C sama dengan B. Menurut definisi keekivalenan, apabila setengah putaran di titik C yang di titik P yang memetakan C sama dengan B, dengan P merupakan titik tengah dari ruas garis DA, maka ruas garis CD ini sama dengan ruas garis AB. Yang ketiga, akan dibuktikan jika ruas garis AB sama dengan ruas garis CD dan ruas garis CD sama dengan ruas garis EF ini bersifat transitif. Nah, di sini kita tahu bahwa AB, ruas garis AB sama dengan ruas garis CD. Apabila setengah putaran di titik P yang memetakan A maka sama dengan D, dengan P titik tengah dari ruas garis BC. Begitu juga dengan ruas garis CD sama dengan ruas garis EF. Maaf, ini tinggal. Ini E. Ini F. Nah, apabila kita buat setengah putaran di titik Q, ini Q. Di titik Q yang merupakan titik tengah dari ruas garis DE. Menurut teorema 7.1 tadi, jika dari ruas garis CD sama dengan ruas garis EF ini, maka segi 4 CFD paralelogram sehingga ruas garis CD ini sejajar dengan ruas garis EF. Karena ruas garis AB sejajar dengan ruas garis CD, dan ruas garis CD sejajar dengan ruas garis EF, dan ruas garis AB juga sejajar dengan ruas garis EF, maka menurut akibat dari teorema 7.1 bahwa jika AB sama dengan CD sama dengan EF. Karena AB sama dengan EF, maka ruas garis AB sejajar dengan ruas garis EF. Maka AB FE
maka ABFE merupakan sebuah paralelogram. Menurut teorema 3.1, maka ruas garis AB sama dengan ruas garis EF. Nah, berikutnya kita masuk pada teorema 7.3. Nah, diketahui sebuah titik P dengan dan suatu vektor ruas garis AB, maka ada titik tunggal Q sehingga ruas garis PQ sama dengan ruas garis AB. Nah, dari teorema ini kita memperoleh dua akibat. Akibat yang pertama, jika P1 dengan titik koordinatnya X1 dan Y1, begitu juga dengan P2 dan P3 dengan koordinatnya yaitu X2, Y2 dan X3, Y3. Dengan titik yang diketahui, maka kita tahu bahwa P dengan X3 tambah X2 dikurang X1 dan Y3 ditambah Y2 dikurang Y1. Kita sesuaikan semua sukunya yaitu X dengan X dan Y dengan Y. Adalah titik tunggal sehingga ruas garis P3P sama dengan ruas garis P1P2. Andaikan P bukan titik tunggal, andaikan P ini bukan titik tunggal, maka P3, ruas garis P3P tidak sama dengan ruas garis P1P2. Artinya, ruas garis P3P dikurang ruas garis P1P2 ini tidak sama dengan 0, sehingga kita dapat memperoleh ruas garis P3P dikurang ruas garis P1P2 sama dengan P dikurang P3 dikurang P2 dikurang P1. Sehingga dengan penyelesaian secara aljabar, kita kelompokkan sukunya. X3 ditambah X2 dikurang X1 sesuai dengan suku yang pertama dengan diketahui tadi. Dikurang dengan X3 Y3 dan dikurang juga dengan X2 Y2 dan X1 Y1. Maka diperoleh X2 dikurang X1 dan Y2 dikurang Y1 dikurang X2 dikurang X1 Y2 dikurang Y1. Sehingga diperoleh hasilnya 0, itu terbukti. Berikutnya yaitu akibat yang kedua. Di sini jika Pn sama dengan XN-YN, dengan N adalah 1, 2, 3, dan 4, maka ruas garis P1-P2 sama dengan ruas garis P3-P4 jika dan hanya jika X2 dikurang X1 sama dengan X4 dikurang X3 dan Y2 dikurang Y1 sama dengan Y4 dikurang Y3. Nah, kita akan buktikan dari kanan. Dari ruas kanan akan dibuktikan jika Pn sama dengan XN-YN dan N sama dengan 1, 2, 3, 4, maka ruas garis P1-P2 sama dengan ruas garis P3-P4 jika dan hanya jika X2 dikurang X1 sama dengan X4 dikurang X3, Y2 dikurang Y1 sama dengan Y4 dikurang Y3. Karena ruas garis P1-P2 sama dengan ruas garis P3-P4, maka P1-P2 sama dengan P3-P4, sehingga P2 dikurang P1 sama dengan P4 dikurang P3. Dari ini, P1-P2 sama dengan P3-P4. Nah, maka X2, Y2 dikurang X1, Y1 sama dengan X4 dikurang X4, Y4 dikurang X3, Y3. Nah, kita sederhanakan X2 sehingga diperoleh X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1 sama dengan X4 dikurang X3 dan Y4 dikurang dengan Y3 ini terbukti. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh untuk ruas garis berarah. Jika A sama dengan 1,3, 1,3 dan B 2,7 dan C juga 1,4 adalah
titik-titik paralelogram ABCD. Tentukan koordinat-koordinat titik D. Nah, menurut teorema 7.1, jika ABCD jajar genjang, maka AB sama dengan CD adalah titik tengah BC dan AD. Karena K titik tengah dari BC, maka kita peroleh K ini dengan menggunakan rumus adalah setengah dan 11/2. Karena titik K merupakan titik tengah dari AD, maka dengan cara yang sama juga dapat kita cari nilai dari K titik tengah AD ini dengan cara 1/2 dan 11/2 sama dengan 1 tambah XD/2, 3 ditambah YD/2. Nah, ini kita sederhanakan sehingga untuk 1 ditambah XD/2 ini kita sederhanakan sehingga diperoleh hasil XD-nya adalah 0. Sesuai dengan pekerjaan aljabar seperti biasa. Sedangkan untuk yang Y-nya 3 ditambah YD/2 sama dengan 11/2. Maka dengan penyelesaian aljabar kita sederhanakan, maka akan diperoleh YD-nya adalah sama dengan 8. Jadi koordinat D diperoleh adalah 0,8 nilai X dan Y-nya. Nah, itulah presentasi dari subpembahasan yang pertama tentang ruas garis berarah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.